Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama merupakan kisah dari sosok residual energi bernama Lulu. Dan sekali lagi, Lulu ini merupakan nama panggilan ya, jadi bukan nama panjang beliau yang sebenarnya. Dan sebagai informasi saja bahwa Lulu ini merupakan residual energi yang berasal dari line terakhir kehidupan sekitar tahun 50-an, dan beliau meninggal dunia antara rentang waktu 28 sampai 30 tahunan. Dan seperti biasa, sebelum memulai, disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan ya, sedikit menjelaskan bahwasanya seperti halnya kisah Uni yang sudah kita dengarkan terlebih dahulu kemarin, Lulu juga merupakan salah satu residual energi yang sempat terikat dengan salah satu energi besar yang negatif yang berasal dari kisahnya Maatin. Jadi mungkin bagi kalian yang belum mengetahui sebenarnya siapa Maatin, bagaimana kisahnya Lulu, Uni, dan Maatin ini bisa saling berkaitan satu sama lain, saya sarankan kalian menonton dulu edisi rekam misteri yang judulnya adalah Maatin ya, supaya kalian bisa nyambung dengan ceritanya. Dan tentu saja terlebih dahulu saya akan menceritakan kepada kalian tentang bagaimana kehidupan Lulu dulu ketika dia masih hidup bersama dengan keluarganya. Lulu ini merupakan seorang wanita pure lokal, yang bisa dikatakan bahwa beliau ini berasal dari keluarga yang cenderung menengah. Dibilang kaya banget juga enggak, tapi dia dan keluarganya ini enggak pernah kekurangan dalam hidup. Dan pada saat itu Lulu ini memiliki seorang kakak perempuan, kita sebut saja namanya adalah Erin. Dan memang usia yang terpaut di antara mereka berdua ini tidak terlalu jauh, jadi mungkin sekitar 1,5 tahunan lah. Itulah mengapa ketika Lulu ini masih kecil sampai kemudian dia ini remaja, dia sangat dekat dengan Erin. Ibaratnya kemana-mana mereka ini selalu bareng. Bahkan pada saat itu Lulu dan Erin ini selalu tidur dalam satu kamar yang sama, meskipun pada saat itu mereka ini memiliki masing-masing kamar yang terpisah. Dan melalui residual memorinya Lulu, terlihat sekali memang Erin ini sangat menyayangi adiknya, begitu juga sebaliknya. Tapi ketika mereka sama-sama memasuki usia 17-18 tahunan, pada saat itulah mulai terlihat perbedaan minat yang ada di antara mereka berdua. Jadi kalau Erin ini cenderung adalah seseorang yang ekstrovert, yang suka menghabiskan waktunya di luar rumah, bersosialisasi, mencari pengalaman baru di dalam hidupnya. Sementara kalau Lulu pada saat itu dia lebih senang untuk menghabiskan waktunya di rumah. Dia mengerjakan berbagai pekerjaan rumah, dia membantu ibunya memasak, beres-beres rumah. Karena memang hal tersebut adalah sesuatu yang menjadi passionnya dia. Dia senang melakukan hal tersebut tanpa harus disuruh. Dan mungkin karena hal tersebutlah pada akhirnya pengalaman yang dimiliki oleh Erin ini memang cenderung lebih banyak ketimbang Lulu. Jadi dia lebih banyak teman, kemudian lebih banyak channel. Hingga pada akhirnya ketika usia sekitar 20 tahunan, Erin ini sudah terlebih dahulu mendapatkan pekerjaan. Sementara Lulu ya hidupnya begitu-gitu aja, tetap ada di rumah. Tapi bukan karena Lulu ini nggak bisa bekerja juga ya, seperti Erin. Karena sebenarnya kalau secara pendidikan, mereka berdua ini setara kok. Dan tentu saja pada saat itu, cara hidupnya Erin ini terlihat lebih luwes ketimbang Lulu. Dan setiap kali ada tamu yang datang ke rumah mereka gitu ya, itu sudah hampir bisa dipastikan bahwa mereka adalah teman-temannya Erin. Jadi memang teman-temannya Erin ini selalu membawa suasana ramai di rumahnya Lulu dan juga Erin pada waktu itu. Dan memang pada saat itu meskipun Lulu ini secara pribadi tidak terlalu memiliki banyak teman, tapi karena memang lingkungan yang dibawa oleh kakaknya masuk ke rumahnya, pada akhirnya sedikit banyak waktu itu Lulu ini juga ikut mengenal teman-temannya Erin. Meskipun tidak terlalu akrab, meskipun tidak terlalu sering mengobrol, tapi minimal Lulu ini tahu gitu siapa aja nama-nama dari temannya Erin. Hingga pada akhirnya ketika usianya Erin ini sudah 23 tahun lebih, kemudian usianya Lulu sekitar 22 tahunan, pada saat itulah Erin mulai memberitahu Lulu bahwa dia sudah memiliki seorang kekasih. Dan memang melalui residual memorinya Lulu pada saat itu terlihat bahwa orang yang pertama kali diceritakan oleh Erin bahwa dia sudah punya pacar itu adalah Lulu.
Jadi pada saat itu Erin ini sempat mengajak Lulu ini untuk ngobrol sebentar di dalam kamar mereka berdua. Dan dengan malu-malu Erin ini ceritalah kepada Lulu kalau dia sedang jatuh cinta kepada seorang pria. Dan memang sedang menjalani hubungan asmara dengan pria tersebut. Dan Erin merasa bahagia. Dan karena pada saat itu Erin sangat excited dengan hubungan yang dia jalani bersama pria tersebut, pada akhirnya waktu itu Erin sempat merencanakan sebuah pertemuan supaya Lulu ini bisa ketemu dengan pacarnya. Karena Erin ini kepengen Lulu kenal secara langsung nih dengan laki-laki tersebut. Dan memang pada akhirnya pertemuan tersebut benar-benar terjadi. Jadi waktu itu Erin membawa Lulu ke sebuah restoran, di mana di restoran tersebut pacarnya Erin ini memang sudah menunggu. Dan di sanalah pada akhirnya Lulu dan pacarnya Erin ini saling berkenalan. Mereka ngobrol satu sama lain. Dan memang terlihat sekali bahwa pada pertemuan pertama tersebut, Lulu ini kayak ngerasa cocok dengan pacarnya Erin. Jadi mereka ini kayak banyak ngobrolnya. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama dari kekasihnya Erin ini adalah Sandy. Apa yang terlihat melalui residual memorinya Lulu pada saat itu adalah Sandy ini memang sosok laki-laki yang cukup ramah, cukup sopan. Jadi beliau ini banyak bicara, enggak pendiam. Ada aja topik yang bisa dia bahas dengan Lulu maupun dengan Erin. Jadi suasana itu kayak nggak pernah mati ketika mereka ini lagi ngumpul bareng. Dan Lulu sendiri mengakui bahwa energi yang dimiliki oleh Sandy pada saat itu cukup berimbang dengan energinya Erin yang memang terkenal sebagai seseorang yang ceriwis dan ceria. Dan pada saat itu sebenarnya Lulu seneng-seneng aja ketika dia melihat bagaimana kakaknya ini kayak ngerasa bahagia ketika dia menjalani hubungan dengan Sandy. Sama sekali nggak ada perasaan iri atau jealous apapun di dalam hatinya Lulu. Hanya saja pada saat itu ada satu hal yang mungkin belum disadari oleh Lulu, tapi terlihat dan terasa dengan jelas melalui residual memorinya Lulu. Entah kenapa pada saat itu kalau misalkan kalian bisa masuk ke dalam perasaannya Lulu, Lulu ini kayak ngerasa nyaman ketika dia sedang ngobrol sama Sandy. Bahkan ketika ada kesempatan Lulu dan Sandy ini kayak lagi berdua ngobrol, Lulu ini kayak nggak bisa memalingkan pandangannya dari sosok Sandy. Jadi kayak seolah-olah ketika dia menatap Sandy, itu adalah sesuatu yang membuat dia ini kayak ngerasa seneng. Tapi pada saat itu tentu saja Lulu ini nggak kepikiran yang macem-macem. Karena dia mungkin merasa bahwa apa yang dia rasakan pada saat itu kepada Sandy adalah sesuatu yang wajar. Bagaimanapun kan Sandy adalah calon kakak iparnya, kalau misalkan dia jadi dengan Erin. Dan setelah Erin ini cerita kepada Lulu, sudah dikenalkan kepada Sandy gitu kan. Nah pada saat itulah baru Erin berani ngomong sama orang tuanya kalau misalkan pada saat itu dia sudah memiliki seorang kekasih. Dan tebakan saya memang orang tua mereka ini merestui ya. Jadi kayak ya sudah mengizinkan selama Erin ini ngerasa bahagia. Karena memang semenjak Erin ini ngomong sama orang tuanya, terlihat dari residual memorinya Lulu bahwa Sandy ini mulai sering main ke rumahnya mereka. Dan setiap kali Sandy ini main ke rumah mereka, Erin ini memang selalu sengaja mengajak Lulu ini nemenin dia untuk ngobrol dengan Sandy. Karena mungkin di zaman dulu itu kan kayak masih tabu ya kalau misalkan laki-laki dan perempuan cuman ngobrol berdua doang di dalam satu ruangan yang sepi. Dan Erin mungkin ngerasa canggung kalau misalkan dia harus menghadapi Sandy sendirian. Itulah mengapa setiap kali kedatangannya Sandy ke rumah tersebut seperti selalu terekam dalam residual memorinya Lulu. Tapi asal kalian tahu, karena memang pada saat itu situasinya Erin ini sudah bekerja, kemudian jam kerjanya juga agak berbeda dengan jam kerjanya Sandy. Jadi terkadang ketika Sandy ini datang ke rumah mereka, Sandy ini nggak bisa ketemu sama Erin. Karena memang pada saat itu Erin belum pulang ke rumah, dia masih ada jam kerja. Dan biasanya kalau hal tersebut terjadi, maka Lulu lah yang akan menemani Sandy. Karena nggak mungkin kan Sandy harus langsung pulang begitu saja. Dan mungkin dari obrolan-obrolan mereka yang semakin banyak, pada akhirnya Lulu ini merasa semakin akrab dengan Sandy. Bahkan pada saat itu setiap kali Sandy ini ingin membelikan hadiah untuk Erin atau ingin membuatkan sebuah kejutan gitu ya kepada Erin, Sandy ini pasti akan berkonsultasi dulu kepada Lulu. Karena mungkin pada saat itu Lulu ini dianggap sebagai seseorang yang sangat mengenal Erin. Jadi setidaknya Lulu ini bisa tahu apa-apa saja yang disukai oleh Erin ataupun tidak. Dan memang hubungan yang terjalin antara Sandy dan juga Erin ini berjalan mungkin sekitar 2 tahunan. Dan kalian harus ingat bahwa di masa tersebut yang namanya pacaran sudah di atas 1 tahun itu adalah sesuatu yang masih dianggap tabu. Apalagi di usia Erin dan Lulu yang pada saat itu sudah di atas 20 tahunan. Jadilah memang pada saat itu melalui residual memorinya Lulu terlihat bagaimana orang tuanya Erin dan Lulu ini kayak berusaha memberikan sinyal kepada Sandy supaya Sandy ini segera menikahi Erin kalau misalkan Sandy ini memang serius.
Jadi ibaratnya orang tuanya Erin ini nggak mau putri mereka membuang-buang waktu dengan seorang pria yang memang ujung-ujungnya nggak mau ada niatan serius. Mungkin bisa dibilang agak mendesak supaya Sandy segera menikahi Erin. Tapi memang bahasanya halus ya. Tapi memang pada saat itu Sandy mungkin sangat mencintai Erin. Jadi meskipun pada saat itu mungkin ada sebagian dari dirinya Sandy yang masih merasa belum siap untuk menikah, tapi pada saat itu mungkin karena dia takut kehilangan Erin, pada akhirnya Sandy memutuskan untuk betul-betul menikahi Erin. Dan Lulu ini menjadi saksi ketika di suatu hari pada akhirnya Sandy datang ke rumah mereka untuk mengutarakan niatnya dia menikahi Erin. Bagaimana momen tersebut bisa terekam dalam residual memorinya Lulu? Karena pada saat itu Lulu memang ada di rumah. Dan Lulu ini adalah tipe-tipe orang yang akan selalu menyaksikan setiap pembicaraan dari orang-orang yang datang ke rumah mereka. Apalagi pada saat itu memang ada Erin kan. Dan Erin ini memang sengaja untuk mengajak Lulu menemani dia. Dan saya ingin kalian membayangkan suasananya pada saat itu ketika Sandy datang bersama orang tuanya. Mereka semua ini kan berkumpul di ruangan tamu. Dan ketika dua keluarga ini sama-sama saling mengutarakan niat baik mereka, tentu saja pada saat itu akhirnya tujuannya Sandy ini direstui oleh orang tuanya Erin. Jadi terciptalah sebuah rencana pernikahan yang akan dilangsungkan dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan pada saat itu terlihat sekali melalui residual memorinya Lulu bagaimana Erin yang duduk di sampingnya Lulu itu kayak sengaja pegangan tangan sama Lulu sambil kayak agak malu-malu gitulah ya. Namanya juga seorang gadis yang menerima pinangan seorang pria. Dan Lulu sendiri menyadari bagaimana seluruh orang yang ada di dalam ruangan itu nampak bahagia. Mereka tersenyum, mereka tertawa. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Lulu ini seperti merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Padahal saat itu seharusnya dia juga ikut ngerasa seneng dong, karena kakak kesayangannya akan menikah. Tapi hal yang sebaliknya justru dirasakan oleh Lulu. Nggak tahu kenapa hatinya itu kayak ngerasa sakit banget, kayak sedih banget. Dan tiba-tiba aja Lulu ini kayak kepengen nangis. Bahkan di malam harinya, setelah di siang harinya Sandy datang untuk melamar Erin ya. Nah, malam harinya itu Lulu sengaja untuk tidur sendirian di dalam kamar pribadinya dia. Jadi dia nggak mau tidur barengan dengan Erin seperti biasa. Dan pada saat itu Lulu beralasan dengan Erin ini bahwa dia ingin istirahat sendirian dulu karena dia lagi bad mood. Dan ya sudahlah, ketika kemudian Lulu ini sudah berada di dalam kamarnya, pada saat itulah akhirnya Lulu ini melampiaskan semua perasaan anehnya yang dia tahan semenjak siang. Jadi dia nangis dengan sangat dramatis sambil menutup wajahnya dengan bantal. Supaya suara tangisannya itu kan nggak kedengeran oleh orang lain. Dan Lulu bilang bahwa di hari tersebut dia merasa hatinya sangat sakit. Dadanya itu terasa sesak setiap kali Lulu ini teringat dengan kata-kata yang diucapkan oleh Sandy ketika dia melamar Erin. Nah, pada saat itulah kemudian Lulu ini baru sadar bahwa sepertinya dia memang suka sama Sandy. Dan rencana pernikahan yang akan terjadi di antara Sandy dan juga Erin itu benar-benar melukai hatinya dia. Tapi bagaimanapun itu Lulu tahu bahwa dia tidak bisa merubah keadaan. Apalagi pada saat itu rencana pernikahan Sandy dan juga Erin ini akan dilangsungkan dalam waktu 2 bulan ke depan. Jadi memang jaraknya kan tidak terlalu lama. Dan pada saat itu sebenarnya Lulu sudah berusaha untuk tidak memperlihatkan rasa tidak sukanya dengan rencana pernikahannya Sandy dan juga Erin. Tapi nggak tahu kenapa dia selalu saja kesulitan untuk bisa menahan air matanya. Apalagi ketika Lulu ini secara tidak sengaja menyaksikan momen-momen yang mungkin terjadi di antara Sandy dan juga Erin. Misalkan ketika mereka ini sedang ngobrol dengan akrab, atau kadang-kadang Erin ini kayak lagi duduk manja-manjaan dengan Sandy ketika Sandy sedang main ke rumah mereka. Dan biasanya ketika Lulu secara tidak sengaja menyaksikan hal tersebut dan dia kayak ngerasa jealous, Lulu ini akan lari ke dalam kamarnya dan dia akan menangis di sana. Dan kalian harus bayangkan bahwa dalam proses sulit yang tidak bisa dilalui oleh Lulu dengan mudah tersebut, dalam beberapa kesempatan Lulu ini sempat mempertimbangkan sesuatu di dalam dirinya. Jadi pada saat itu Lulu ini sempat merasa bimbang, apakah dia harus mengungkapkan perasaannya kepada Sandy atau tidak. Tapi Lulu ini bersikeras meskipun nantinya dia mengungkapkan perasaan dia kepada Sandy, Lulu ini sama sekali nggak ada niatan untuk menghancurkan rencana pernikahan Erin dan juga Sandy. Sekalipun Lulu melakukan hal tersebut, Lulu ini cuma kepengen supaya perasaannya lega aja.
Jadi pada saat itu posisinya Lulu sudah tahu bahwa bagaimanapun ceritanya Sandi pasti akan tetap memilih untuk menikahi Erin. Karena bagaimanapun Lulu ini tahu seberapa besar cintanya Sandi kepada Erin dan seberapa banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh mereka dalam pernikahan tersebut. Jadi nggak mungkin dibatalin begitu saja. Hanya saja pada waktu itu ada sisi keegoisan di dalam dirinya Lulu yang kepengen dinotis oleh Sandi. Karena Lulu ini kepengen Sandi tahu kalau misalkan Lulu juga memiliki perasaan kepada Sandi sejak lama. Dan pertimbangan tersebut selalu dipikirkan oleh Lulu hampir di setiap hari menuju hari H pernikahan Erin dan juga Sandi. Dan memang ada masa-masa di mana Lulu ini kadang maju, mundur untuk mengungkapkan hal tersebut. Lulu juga sudah membayangkan apa saja konsekuensi yang akan dia dapatkan semisal dia nekat untuk melakukan hal tersebut. Hingga pada akhirnya di suatu hari, kurang lebih sekitar hamin seminggu sebelum pernikahan tersebut terjadi, pada akhirnya Lulu ini memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sandi terlepas dari apapun konsekuensi yang nanti akan terjadi. Dan kronologi ketika Lulu ini ingin menyampaikan hal tersebut kepada Sandi itu kurang lebih begini ya. Yang namanya persiapan pernikahan itu kan pasti akan sangat rumit ya dan melibatkan dua calon mempelai itu sendiri. Dan memang pada waktu itu persiapan yang dilakukan itu kebanyakan dilakukan di rumahnya Erin dan juga Lulu. Jadi memang sesekali Sandi itu yang datang ke sana untuk ya kayak semacam berdiskusi lah dengan Erin selaku calon pengantinnya. Nah, ketika kemudian di suatu hari Sandi ini datang ke rumah mereka, waktu itu Lulu kan tahu. Dan ketika kemudian Erin ini sedang sibuk dengan urusannya sendiri, pada saat itu terlihat dari residual memorinya Lulu, Erin ini seperti sedang bicara dengan seorang penjahit yang datang untuk mengukur pakaian yang mungkin nanti akan dipakai oleh Erin di hari pernikahannya. Nah, pada saat itulah kemudian Lulu ini diam-diam menghampiri Sandi. Dan pada saat itu dengan suaranya yang pelan, Lulu ini bilanglah kepada Sandi bahwa dia ingin meminta waktunya Sandi, kapanpun Sandi ini memang bisa, karena memang waktu itu ada hal yang sangat penting yang ingin Lulu bicarakan kepada Sandi 4 mata saja, tanpa kehadiran Erin. Dan kalau bisa, apa yang akan mereka bicarakan itu tidak terjadi di rumah. Karena memang apa yang ingin dikatakan oleh Lulu kepada Sandi adalah sesuatu yang sangat rahasia. Dan mungkin karena pada saat itu hubungan mereka juga sudah akrab, kan? Mungkin Sandi juga sudah percaya kepada Lulu bahwa apa yang akan dikatakan oleh Lulu ini adalah sesuatu yang penting dan harus dibicarakan tanpa ada kehadiran Erin. Jadilah pada saat itu Sandi menyanggupilah permintaannya Lulu. Dan berselang beberapa hari kemudian pada akhirnya Sandi ini datang ke rumahnya Lulu karena memang pada saat itu mungkin dia sedang memiliki waktu. Dan kedatangannya Sandi waktu itu memang tidak diketahui oleh Erin. Karena mungkin waktu itu Sandi juga tahu ketika dia datang ke rumah tersebut, posisinya Erin ini masih bekerja. Jadi hal tersebut kan sesuai dengan keinginannya Lulu kan. Dan akhirnya pada saat itu Lulu dan Sandi ini memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Karena mereka ini ingin bicara di tempat yang jauh lebih private. Dan tempat yang dipilih oleh Lulu pada saat itu adalah sebuah tempat yang memang biasanya selalu digunakan oleh Lulu untuk dia healing setiap kali dia ini kayak ngerasa sedih dengan kehidupannya. Jadi tempatnya itu kayak semacam bungalow kecil yang terbuat dari kayak kayu gitu ya, yang letaknya ada kayak semacam di tengah-tengah kebun. Jadi kayak kebun karet gitu. Dan otomatis suasananya kan sepi, jarang ada kendaraan yang lewat di sana, jarang ada orang yang tahu tempat tersebut. Nah, ke tempat itulah pada akhirnya Lulu ini mengajak Sandi untuk bicara. Dan secara detail inti dari pertemuan yang terjadi di antara Lulu dan juga Sandi di tempat tersebut di hari itu akan saya keep dulu sementara dan nanti akan saya ceritakan secara lebih detail di bagian belakang cerita. Tapi pada intinya memang dalam pertemuan tersebut, Lulu ini yang mengungkapkanlah perasaannya kepada Sandi, bahwa dia sudah menyimpan perasaannya kepada Sandi semenjak lama. Tapi pada saat itu Lulu juga bersumpah kepada Sandi bahwa dia sama sekali tidak memiliki niatan untuk merusak rencana pernikahannya Sandi dan juga Erin. Lulu ini mengungkapkan perasaannya kepada Sandi semata-mata karena dia ini kepengen hidup dengan tenang aja supaya perasaannya lega. Karena bagaimanapun Lulu yakin bahwa Sandi ini akan tetap memilih Erin pada akhirnya. Dan setelah pertemuan tersebut, entah apa yang pada akhirnya membuat Lulu ini memutuskan untuk tidak datang menghadiri pernikahannya Erin dan juga Sandi. Karena pada saat itu Lulu ini seperti merasa bahwa dia tidak memiliki kesanggupan diri untuk menyaksikan semuanya secara langsung. Jadilah di H-2 dari hari pernikahannya Sandi dan juga Erin, Lulu ini berpamitan kepada keluarganya bahwa dia ingin pergi keluar kota karena
karena memang pada saat itu ada salah satu temannya yang menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lulu. Dan Lulu ingin sekali mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi memang mau tidak mau Lulu harus datang ke kota itu menemui temannya dan mulai bekerja di sana. Dan tentu saja awalnya ketika mendengar alasan Lulu kan, Erin ini kayak sempat ngerasa ngambek kepada Lulu. Jadi dia kayak pura-pura marah kepada Lulu karena waktu itu Lulu ini nggak bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di hari pernikahan kakaknya sendiri. Tapi meskipun begitu Lulu ini sudah bulat dengan keputusannya. Dia tetap ingin pergi dari rumah tersebut sebelum hari pernikahan kakaknya. Meskipun pada saat itu sebenarnya orang tua dia sendiri sudah berusaha untuk membujuk Lulu. Setidaknya tetap di rumah dulu dong sampai hari pernikahan kakak kamu ini selesai dilakukan. Dan asal kalian tahu, setelah hari dimana Lulu memutuskan untuk pergi dari rumahnya, Lulu ini memang sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah tersebut. Karena memang Lulu ini memutuskan untuk menjalani kehidupannya yang berbeda, di tempat yang berbeda, tanpa diketahui oleh orang tuanya dan juga Erin, kakaknya. Dan kita skip waktu yang berlalu di dalam kehidupannya Lulu ya, ketika dia kabur dari rumahnya. Karena nanti di akhir cerita kalian juga tahu apa saja yang dilakukan oleh Lulu di dalam kehidupannya waktu itu ketika dia berada di luar kota. Tapi kita lompat dulu sekarang di waktu kurang lebih 6 tahun kemudian. Pada saat itu kerasnya hidup pada akhirnya membuat Lulu ini memutuskan untuk kembali datang ke rumahnya Erin. Jadi ke rumahnya Erin ya, bukan ke rumah orang tuanya Erin dan juga Lulu. Karena pada saat itu kan Erin ini posisinya sudah menikah dengan Sandy. Otomatis Erin dan Sandy ini kan tinggal di rumah yang berbeda. Dan memang meskipun pada saat itu Lulu ini sempat pergi cukup lama dari rumah orang tuanya, tidak pernah mengirimkan kabar, tidak pernah balik untuk nengokin orang tuanya. Tapi pada saat itu Lulu ini selalu mendengarkan kabar dari orang-orang yang mungkin menyampaikan juga kepada dia tentang bagaimana keluarganya ini hidup, apa-apa saja masalah yang dialami oleh orang tuanya. Hingga pada akhirnya Lulu ini juga mendengar kabar bahwa kedua orang tuanya ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Meskipun pada saat itu Lulu juga memutuskan untuk tidak hadir sama sekali ketika orang tuanya ini meninggal. Dan asal kalian tahu saja, ketika kemudian Lulu ini memutuskan untuk datang ke rumah Erin, pada saat itu Lulu sambil membawa seorang anak perempuan yang usianya mungkin sekitar kurang lebih 6 tahunan. Dan kita sebut saja namanya dalam cerita ini adalah Hilda. Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya, kok bisa pada saat itu Lulu datang ke rumahnya Erin sambil membawa seorang anak? Nanti kalian akan tahu jawabannya di akhir cerita juga. Dan ketika Erin pada akhirnya kembali melihat sosok Lulu berdiri di depan pintu rumahnya, tentu saja pada saat itu memang terlihat sekali melalui residual memorinya Lulu bagaimana Erin ini kayak ngerasa terharu. Jadi perasaannya tuh kayak campur aduk. Dia kayak pengen nangis dengan matanya yang berkaca-kaca. Apalagi pada saat itu Erin juga sempat melihat bagaimana Lulu ini datang sambil menggandeng seorang anak perempuan yang belum sempat Erin kenal sebelumnya. Dan sebagai seorang kakak yang mungkin masih memiliki jiwa humoris terhadap adiknya, pada waktu itu hal pertama yang sempat dilakukan oleh Erin adalah dia berpura-pura menjewer kupingnya Lulu. Karena mungkin sudah dianggap nakal ya, sudah pergi dalam waktu yang lama, nggak pernah nengokin kakaknya, nggak pernah nengokin orang tuanya. Tapi setelah kemudian Erin melakukan hal tersebut, pada akhirnya ya ujung-ujungnya Erin memeluk Lulu juga. Bahkan pada saat itu Erin memeluk Lulu sambil menangis. Ibaratnya pada saat itu Erin ini kayak nanya kan sama Lulu, kamu kemana aja? Kenapa nggak pernah nengokin saya? Nggak pernah nengokin bapak sama ibu? Tapi pada saat itu memang terlihat dari residual memorinya Lulu bagaimana Lulu ini tetap diam. Dia nggak banyak bicara. Hal yang paling sering dilakukan oleh Lulu pada saat itu hanyalah sekedar tersenyum kepada Erin. Dan ketika kemudian Erin mengajak Lulu ini untuk masuk ke dalam rumahnya, pada akhirnya waktu itu Lulu ini mengungkapkanlah niatan yang dia miliki di dalam hatinya, yang pada akhirnya sanggup membuat Lulu ini kembali ke rumah kakaknya setelah bertahun-tahun lamanya. Kurang lebihnya pada saat itu Lulu ini bilang kepada Erin bahwa kehidupan yang Lulu jalani di luar sana bersama anak perempuannya itu berlangsung dengan tidak baik. Dan alasan Lulu pada saat itu adalah ayah dari anak perempuan yang dia bawa waktu itu memutuskan untuk pergi dari kehidupan mereka. Dan waktu itu Lulu ini posisinya memang tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pekerjaan. Jadilah pada akhirnya memang satu-satunya hal yang bisa dipikirkan oleh Lulu waktu itu adalah datang ke rumah kakaknya untuk meminta bantuan. Kalau diizinkan, Lulu ini kepengen tinggal dulu dengan Erin.
Sampai nanti pada akhirnya Lulu ini memiliki pekerjaan, dia sudah stabil kondisi keuangannya, sampai kira-kira Lulu ini merasa yakin bahwa dia bisa membawa putrinya ini tinggal di tempat lain, hidup secara mandiri. Dan tentu saja pada saat itu Erin mengizinkan adik kesayangannya itu untuk tinggal bersama dia di rumah tersebut. Terlihat sekali bagaimana ekspresi wajahnya Erin ini kayak lebih dari sekedar bahagia ketika pada akhirnya setelah sekian lama dia kembali bisa satu atap dengan adiknya. Dan memang pada waktu itu Erin ini sempat bertanya kepada Lulu mengenai anak kamu usianya berapa, ayahnya siapa, apakah saya mengenal atau tidak. Hanya saja pada saat itu memang Lulu ini memutuskan untuk tidak terlalu menceritakan banyak hal tentang kehidupan pribadi dia kepada Erin. Dan satu hal yang saya sangat respect kepada Erin waktu itu adalah Erin ini betul-betul bisa menghargai keputusannya Lulu untuk tidak banyak bicara. Jadi ketika Erin ini mungkin bisa merasakan bahwa pada saat itu Lulu ini kayak nggak mau berbagi tentang rahasia kehidupannya, pada saat itu Erin sama sekali tidak terlihat mendesak. Dan Erin ini tetap membiarkan Lulu ini untuk diam di dalam rahasianya. Dan ketika kemudian Lulu ini sudah mulai tinggal bersama Erin di rumah tersebut, terlihat sekali bagaimana Erin ini sangat perhatian kepada Lulu, terutama kepada anak perempuannya Lulu ya, yaitu Hilda. Lulu menyaksikan sendiri bagaimana Erin ini kayak mencurahkan segala kasih sayangnya kepada Hilda. Jadi kayak seolah-olah Hilda itu diperlakukan seperti anak kandungnya Erin sendiri. Jadi kemana-mana Erin pergi, Hilda ini selalu diajak. Bahkan Erin ini sering sekali membelikan baju baru untuk Hilda. Dia sering sekali berusaha untuk menghias rambutnya Hilda yang pada saat itu memang panjang. Pokoknya banyak hal menyenangkan lah yang dilakukan oleh Erin bersama dengan Hilda. Dan jujur saja kedekatan yang terjalin antara Hilda dan juga Erin ini membuat Lulu juga merasa senang. Karena setidaknya pada saat itu Hilda bisa diterima baik di dalam rumah tersebut. Dan ketika Lulu sudah tinggal beberapa lama di rumahnya Erin, pada saat itulah akhirnya Lulu ini tahu kenapa waktu itu Erin ini terlihat seperti sangat menyayangi Hilda. Karena selain memang mungkin Erin ini suka dengan anak-anak, tapi memang beberapa tahun sebelum kedatangan Lulu ke rumah tersebut, sebetulnya Erin ini sudah memiliki seorang putra. Jadi dia sudah memiliki anak dengan Sandi, tapi sayangnya di usia yang ketiga tahun, putranya Erin ini sempat sakit keras, hingga pada akhirnya dia meninggal dunia. Dan semenjak anaknya tersebut meninggal, Erin ini belum punya anak lagi. Sampai pada akhirnya Lulu ini datang ke rumah tersebut bersama dengan Hilda. Itulah kenapa Erin ini terlihat seperti mencurahkan segala perasaannya kepada Hilda. Karena mungkin pada saat itu dia kayak kembali teringat dengan sosok anaknya yang sudah tiada. Dan satu hal lagi yang harus kalian ketahui dan mungkin kalian juga bertanya-tanya, gimana reaksinya Sandi ketika Sandi tahu bahwa pada saat itu Lulu tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Bahwa pada saat itu reaksinya Sandi ya biasa saja, maksudnya kayak dibilang seneng banget ya enggak, dibilang enggak seneng juga enggak. Tapi pada intinya waktu itu Sandi kayak ya bisa menerima kedatangannya Lulu di rumah tersebut. Dan memang banyak sekali momen-momen yang terjadi ketika Erin, Lulu, dan Sandi ini kayak kembali ngobrol seperti masa-masa mereka muda dulu. Jadi mereka itu kayak ngariung di satu ruangan, bercanda di sana, ngobrol-ngobrol di sana. Cuma yang jadi bedanya pada saat itu adalah ya waktu itu sudah ada Hilda yang terkadang datang untuk manja-manjaan kepada Erin, kepada Sandi, ataupun kepada Lulu. Dan asal kalian tahu, saking dekatnya hubungan Hilda dengan Erin, pada saat itu Erin meminta Hilda untuk memanggil dia dengan sebutan Mamah. Jadi memang waktu tinggal di rumah tersebut, Hilda ini memanggil Lulu dengan sebutan ibu, kemudian dia memanggil Erin ini dengan sebutan Mamah. Sementara Hilda memanggil Sandi dengan sebutan Bapak. Dan Lulu mengakui sendiri bahwa pada saat itu dia sudah sempat kepikiran bahwa sepertinya dia kepengen tinggal di rumah tersebut selamanya saja. Jadi Lulu ini sempat membatalkan rencana awalnya di mana dia akan pindah dari rumahnya Erin ketika kondisi keuangannya sudah stabil. Karena pada saat itu Lulu ini kayak ngerasa terlalu nyaman untuk tinggal di rumah tersebut bersama dengan Sandi dan juga Erin. Apalagi pada saat itu Hilda juga kelihatan sangat kerasan di sana. Dia terlihat sangat nyaman dengan Erin. Kemana-mana selalu ngintilin Erin, ke undangan, jalan-jalan. Dan Lulu ini kayak ngerasa nggak tega kalau misalkan nanti di suatu hari Hilda ini harus dipisahkan dengan Erin.
Sampai di titik ini kalian harus percaya dulu bahwa hal tersebutlah yang menjadi alibinya Lulu, hingga pada akhirnya Lulu ini kepengen untuk terus-terusan tinggal di rumahnya Erin dan juga Sandy ya. Hingga pada akhirnya mungkin setelah 2 atau 3 tahun berlalu, Lulu tinggal di rumah tersebut. Pada akhirnya takdir justru berkata lain. Siapa sangka bahwa pada saat itu penyakit yang sama yang sempat diderita oleh putranya Erin itu ternyata juga diderita oleh Sandy. Saya nggak tahu secara pasti itu sakit apa, tapi sepertinya itu adalah sakit turun-temurun. Dan ketika kondisinya Sandy ini drop, dia sakit keras. Memang dalam waktu yang tidak terlalu lama pada akhirnya Sandy ini meninggal dunia. Jadi beliau ini meninggal dalam usia yang menurut saya masih sangat muda ya, masih belum sampai ke 35 tahunan. Dan sebelum meninggal dunia, Erin dan juga Lulu ini memang sempat secara bergantian merawat Sandy yang pada saat itu memang sengaja dirawat di rumah saja. Karena Sandy ini nggak mau dirawat di rumah sakit. Hingga pada akhirnya kemudian Sandy ini meninggal dunia, Erin ini betul-betul kelihatan sangat sedih dan terpukul. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui adalah pada saat itu yang terlihat sedih dan juga terpukul itu bukan hanya Erin, tapi juga Lulu. Kenapa? Nah, disinilah saya akan mulai membuka sebuah fakta yang terjadi di dalam kehidupannya Lulu di masa lalu sebelum dia pindah ke rumahnya Erin. Dan mungkin jeda sekitar 2 bulan sepeninggalnya Sandy, pada saat itu Lulu mulai mempertimbangkan keinginannya untuk menceritakan segala sesuatu yang selalu dia rahasiakan di dalam hidupnya kepada Erin. Karena pada saat itu Lulu merasa bahwa sudah waktunya nih Erin mengetahui segala sesuatunya. Dan alasan yang paling kuat yang pada akhirnya membuat Lulu kepikiran untuk melakukan hal tersebut adalah supaya anak perempuannya Lulu, yaitu Hilda, bisa mendapatkan segala sesuatu yang memang menjadi haknya dia. Mulai bingung kan kalian di sini? Yang dimaksud oleh Lulu hak dari Hilda itu apa? Jadilah di suatu hari ketika Lulu ini sudah mulai bisa melihat bahwa kondisinya Erin ini sudah agak membaik daripada sebelumnya. Erin ini sudah mulai bisa diajak bicara gitulah ya. Dia udah nggak terlalu sedih lagi. Nah pada saat itulah akhirnya Lulu ini mengajak Erin untuk bicara 4 mata di teras belakang. Dan suasananya itu kayak masih agak pagi. Karena melalui residual memorinya Lulu ini masih kedengeran kayak suara kicauan-kicauan burung. Dan situasinya memang pada saat itu Erin dan juga Lulu ini hanya berdua saja di rumah tersebut. Karena memang posisinya Hilda ini masih berada di sekolahannya. Dan semua cerita yang disampaikan oleh Lulu kepada Erin pada saat itu diawali dengan sebuah kalimat yang langsung membuat Erin ini ngerasa shock dan terdiam 1000 bahasa. Jadi pada saat itu Lulu ini sempat mengingatkan Erin pada satu momen di mana di momen tersebut dulunya nih Erin ini sempat bilang kepada Lulu, "Kenapa ya? Kok saya ngerasa Hilda itu wajahnya mirip sama Mas Sandy?" Tapi pada saat mengucapkan hal tersebut beberapa tahun yang lalu, situasinya Erin ini kan kayak masih bercanda. Dia masih kayak ketawa-ketawa gitu ketika dia mengucapkannya. Sedangkan respon yang ditunjukkan oleh Lulu waktu itu ya hanya kayak senyum-senyum doang. Dan ketika kemudian Lulu membawa lagi ingatannya Erin kepada momen tersebut, nggak tahu kenapa tiba-tiba saja Erin langsung terdiam. Seolah-olah pada saat itu Erin ini kayak bisa langsung nyambung dengan maksud yang ingin disampaikan oleh Lulu. Jadilah pada saat itu Lulu langsung mengiyakan semua kecurigaannya Erin. Dalam satu kalimat yang pasti, Lulu langsung bilang kepada Erin bahwa ya, Hilda adalah anak kandungnya Mas Sandy. Dan tentu saja kalian bisa bayangkan bagaimana reaksi yang kemudian ditimbulkan oleh Erin ketika mendengarkan fakta tersebut. Dan disinilah saya akan mulai menceritakan kepada kalian apa yang sebenarnya terjadi di antara Sandy dan juga Lulu di hari di mana Lulu dan Sandy ini bicara 4 mata di sebuah bungalau kecil yang memang pada saat itu dipilih oleh Lulu untuk tempat mereka ini bicara. Jadi pada saat itu dengan santainya Lulu ini bercerita kepada Erin bahwa ketika dia sedang bicara dengan Sandy, pada saat itu Lulu ini mengutarakan perasaannya kepada Sandy bahwa sudah sejak lama sebetulnya Lulu ini juga suka kepada Sandy, tapi dia memang tidak berani mengungkapkan hal tersebut, apalagi ketika tahu bahwa sepertinya Erin ini betul-betul mencintai Sandy. Jadi ibaratnya pada saat itu Lulu ini kayak nggak berani untuk mematahkan hati kakaknya sendiri. Dan siapa sangka ketika Lulu ini sudah mengutarakan perasaannya kepada Sandy, pada saat itu Sandy justru mengutarakan perasaan yang sama. Jadi Sandy ini ngomong juga kepada Lulu bahwa sebetulnya dia juga suka sama Lulu. Tapi karena pada saat itu posisinya Sandy ini sudah pacaran terlebih dahulu dengan Erin, jadi Sandy ini kayak ngerasa nggak bisa egois dengan memutuskan Erin.
dan melanjutkan hubungan dengan Lulu. Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal di dalam pikirannya Sandy. Jadi kurang lebihnya tuh gini loh guys, yang bisa saya tangkap melalui residual memorinya Lulu ketika Lulu ini bicara dengan Sandy di waktu tersebut ya. Sandy ini kayak bilang kepada Lulu, saya suka juga sama kamu, tapi rasa suka saya kepada Erin itu lebih besar. Dan saya nggak mau membatalkan pernikahan saya dengan Erin hanya karena saya juga suka sama kamu, Lu. Tapi ya, mungkin pada saat itu mereka terbawa dengan suasana, dengan pembicaraan yang mungkin mengalir dengan lembut, mereka sama-sama mengutarakan perasaan mereka. Pada akhirnya waktu itu mereka melakukan sesuatu yang memang tidak seharusnya mereka lakukan. Dan setelah mereka selesai melakukan hal tersebut, pada akhirnya Sandy ini seperti berubah pikiran. Jadi pada saat itu Sandy ini bilang kepada Lulu bahwa dia bersedia untuk menjalin hubungan diam-diam dengan Lulu tanpa sepengetahuannya Erin. Tapi dengan syarat Lulu harus pergi dari rumah orang tuanya supaya nanti hubungan tersebut tidak diketahui oleh pihak keluarganya Erin, termasuk oleh Erin sendiri. Dan Lulu juga tidak boleh mencegah Sandy untuk tetap menikahi Erin karena bagaimanapun itu adalah rencana dari awal. Jadi ibaratnya pada saat itu Sandy ini kayak menawarkan sebuah tawaran kepada Lulu untuk menjadi orang ketiga. Kamu mau atau enggak? Kalau misalkan kamu mau, ayo kita jalani diam-diam di belakangnya Erin, meskipun pada saat itu Sandy juga sudah menikah dengan Erin. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau, ya sudah, kita jangan pernah ketemu lagi semenjak hari ini. Dan mungkin karena pada saat itu Lulu ini dibutakan dengan rasa cintanya kepada Sandy kan, apalagi ketika dia sudah melakukan sesuatu yang memang seharusnya tidak dia lakukan. Pada saat itu Lulu ini kayak berpikiran nekat aja lah. Dia nggak peduli kalau misalkan Sandy ini nanti akan menjadi suami dari kakaknya sendiri. Yang terpenting bagi Lulu waktu itu adalah dia bisa juga memiliki Sandy meskipun memang tidak sepenuhnya. Jadilah Lulu ini menuruti apa yang dikatakan oleh Sandy. Dia pergi dari rumahnya, dia pindah keluar kota, dan asal kalian tahu ketika kemudian Lulu ini tinggal di luar kota, ya pada saat itu dia tinggal bersama Sandy. Jadi setelah Sandy ini menikahi Erin, Sandy ini juga menikahi Lulu secara siri di kota tersebut. Dan pada saat itu mereka ini tinggal di kota tersebut sebagai sepasang suami istri, meskipun memang terkadang mereka harus menjalani hubungan mereka secara LDR ya, karena mau nggak mau Sandy ini kan harus menghabiskan waktu lebih banyak dengan Erin. Ibaratnya waktu itu Sandy hanya bisa menemui Lulu di kota tersebut ya sesekali doang lah, ketika mungkin Sandy ini memiliki alasan untuk pergi beberapa hari gitu, dengan urusan kerjaan alasannya kan, padahal sebetulnya ya dia nengokin Lulu. Tapi meskipun pada saat itu bisa dibilang Lulu ini jarang ditengokin sama Sandy, tapi justru hal tersebut seperti membuat hubungan mereka ini kayak semakin menggelora. Jadi ketika kemudian Sandy ini datang untuk nengokin Lulu, ya mereka ini betul-betul kelihatan dekat. Mereka itu betul-betul menghabiskan quality time-nya mereka. Dan memang tidak lama setelah kemudian Sandy dan Lulu ini menikah siri, pada saat itu Lulu ini langsung hamil. Dan anak mereka yaitu adalah Hilda. Dan Sandy merasa sangat senang ketika dia memiliki Hilda di dalam kehidupannya. Karena memang kan pada saat itu Sandy ini belum memiliki anak dari Erin. Dan Lulu ini menyaksikan sendiri bagaimana Sandy mencurahkan segala kasih sayangnya kepada Hilda. Semenjak Hilda kecil, sampai kemudian Hilda ini menjadi balita, ketika Hilda ini baru-baru belajar berjalan, baru-baru belajar ngomong, Sandy itu betul-betul ada di sampingnya Hilda. Dan dalam beberapa kesempatan, Sandy ini sempat kayak curhat lah kepada Lulu, bahwa sebenarnya dia ingin sekali menghabiskan waktu lebih lama dengan Hilda. Dia tuh nggak kepengen cuma sekedar datang kemudian pergi lagi. Tapi memang pada saat itu kondisinya memang memaksa Sandy ini nggak bisa lama-lama setiap kali dia nengokin Lulu. Karena pada saat itu Sandy ini nggak mau Erin ngerasa curiga. Dan yang paling membuat Lulu merasa sedih adalah ketika sudah mulai besar, Hilda ini kan mulai ngerti ya ketika bapaknya mungkin harus pergi dari rumah mereka, kemudian baru kembali lagi dalam waktu yang cukup lama. Nah pada saat itu biasanya Hilda pasti akan selalu aja nangis setiap kali dia tahu bapaknya akan pergi. Jadi selalu ada adegan di mana Hilda ini kayak melukin Sandy, nggak ngizinin Sandy untuk pergi, sampai-sampai Lulu ini harus membujuk Hilda supaya mau melepaskan Sandy. Bahkan pada saat itu berkali-kali Hilda juga sudah mulai mempertanyakan kepada Lulu, kenapa sih bapak nggak bisa tinggal sama kita seperti bapak dari teman-teman saya yang lainnya? Kenapa sih bapak harus sering-sering pergi? Hanya saja memang pada saat itu Lulu belum bisa menemukan jawaban yang tepat. Paling-paling yang bisa diucapkan oleh Lulu pada saat itu adalah, ya bapak lagi sibuk kerja. Dan pada saat itu memang situasinya Lulu sendiri tahu kalau misalkan Sandy dan Erin ini sempat memiliki seorang putra. Karena memang putra mereka waktu itu lahir ketika Hilda ini usianya sekitar 3 tahunan.
Dan sebenarnya waktu itu jujur ya, yang saya rasakan dari perasaannya Lulu, ketika Lulu tahu Erin sudah punya anak bersama Sandy, ya perasaannya Lulu itu kayak lempeng-lempeng aja. Jadi kayak nggak ada rasa jealous, nggak ada rasa marah, ya kayak biasa aja. Karena memang pada saat itu, Lulu ini kayak ngerasa mau punya anak berapapun dengan Erin, tapi kayak hatinya Sandy itu udah ada untuk Lulu dan juga Hilda. Jadi nggak akan bisa dibagi juga. Dan hingga pada akhirnya Lulu ini juga tahu bahwa putranya Erin dan Sandy ini meninggal dunia karena sakit. Ya sebenarnya pada saat itu Lulu juga ikut merasa sedih. Dan memang bisa dibilang ketika Sandy ini kehilangan putranya, dia sempat terlihat sangat terpuruk. Dan di masa-masa tersebutlah pada akhirnya Lulu ini selalu berusaha gimana caranya Sandy ini bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Hilda. Karena bagaimanapun kan seorang ayah yang kehilangan anaknya, ya satu-satunya cara untuk bisa menghilangkan luka hatinya adalah dengan mendekatkan ayah tersebut dengan anaknya yang lain kan. Dan memang bisa dibilang pada saat itu hubungan Hilda dan juga bapaknya ini sangat dekat ya. Mereka ini kayak semakin sulit untuk dipisahkan. Hingga pada akhirnya ketika usianya Hilda ini sudah sekitar 6 tahunan, pada saat itulah Lulu ini kepikiran sebuah rencana. Yang memang pada akhirnya dia sampaikanlah rencana tersebut kepada Sandy. Jadi pada saat Sandy ini datang ke rumah mereka untuk nengok mereka, akhirnya pada saat itu Lulu ini bilanglah kepada Sandy bahwa dia ingin tinggal bersama Hilda di rumahnya Sandy dan juga Erin. Dan pada saat itu Lulu ini langsung berjanji kepada Sandy bahwa dia tidak akan menceritakan tentang hal apapun yang pernah terjadi di antara dia dan juga Sandy kepada Erin. Lulu juga berjanji bahwa dia pasti akan bisa membuat Hilda ini tidak mengatakan hal apapun yang berkaitan dengan kenyataan bahwa Sandy adalah ayahnya Hilda kepada Erin. Semua hal tersebut akan dilakukan oleh Lulu demi dia dan juga Hilda ini bisa tinggal serumah dengan Sandy. Karena pada saat itu Lulu juga berpikir bahwa sudah waktunya Sandy ini menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan Hilda. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukan kalau misalkan pada saat itu mereka tinggal satu rumah. Dan tentu saja awalnya Sandy ini ngerasa kaget dengan rencana yang diutarakan oleh Lulu. Dia sempat menolak. Tapi Lulu ini tahu cara bagaimana dia bisa membujuk Sandy, hingga pada akhirnya waktu itu Sandy bisa percaya dengan janji-janjinya Lulu, bahwa Erin pasti tidak akan mengetahui tentang rahasia mereka, dan akhirnya ya sudahlah, pada saat itu Sandy mengizinkan Lulu dan Hilda ini untuk datang ke rumah mereka, sambil membawa cerita yang memang sengaja dikarang-karang oleh Lulu sebelumnya. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa ketika datang ke rumah tersebut, Lulu bertemu dengan Erin. Alasan yang diberikan oleh Lulu pada saat datang adalah karena dia merasa kesulitan di dalam hidup setelah ayah dari Hilda itu memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi tidak seperti itu. Dan mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana caranya Lulu ini bisa meyakinkan Hilda supaya Hilda ini nggak bercerita tentang Sandy kepada Erin. Lulu ini sempat mengingatkan Hilda bahwa satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan supaya Hilda ini bisa tinggal selamanya dengan Bapak Sandy adalah dengan merahasiakan siapa sebenarnya Bapak Sandy. Hilda nggak boleh menceritakan tentang hal tersebut kepada Erin. Karena kalau misalkan Hilda melakukan hal tersebut, Hilda pasti akan diusir oleh Erin. Dan selamanya nanti Hilda nggak akan bisa ketemu dengan Bapak Sandy. Dan mungkin karena pada saat itu Hilda juga masih polos, dia nggak terlalu banyak bertanya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan pada saat itu adalah dia takut kehilangan waktunya bersama sang bapak. Jadilah pada saat itu Hilda menurut. Dan dia betul-betul melakukan hal tersebut. Tapi memang pada akhirnya kan keberadaan Hilda di rumahnya Erin dan Sandy ini menjadi salah satu sosok yang disayangi oleh Erin. Jadi ketika kemudian pelan-pelan Hilda ini mulai memanggil Sandy dengan sebutan bapak lagi, ya Erin ini sama sekali nggak ngerasa curiga. Ketika Erin ini ngelihat Hilda dekat dengan Sandy, ya dia juga nggak ngerasa gimana-gimana. Jadi memang segala sesuatunya itu benar-benar berjalan dengan sangat smooth. Dan dalam satu momen, terlihat Hilda ini pernah bertanya kepada Lulu, sampai kapan sih Bu Hilda harus merahasiakan kalau Bapak Sandy itu adalah bapaknya Hilda? Dan pada saat itu sambil tersenyum, Lulu menjawab pertanyaan itu dengan sebuah kalimat. Nanti ya, Hilda harus sabar sampai menunggu Bapak Sandy ini bisa pindah dari rumahnya Mamah Erin dan tinggal sepenuhnya bersama kita saja. Jadi memang bisa dipastikan bahwa di saat itu sudah muncul keinginan di dalam hatinya Lulu untuk melihat bagaimana Sandy ini pada akhirnya berpisah dengan Erin, tapi secara baik-baik ya. Bukan sebuah perceraian yang memang diakibatkan karena Erin ini tahu bahwa Lulu dan Sandy ini sudah lama selingkuh di belakang dia. Lulu ini lebih kepengen Sandy dan Erin ini kayak berpisah karena hal yang lainnya. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya Lulu, ya pada saat itu dia menginginkan bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi satu-satunya wanita yang memiliki Sandy tanpa ada Erin di dalamnya.
Dan kalau kalian cermat, kalian pasti ingat bahwa sebelumnya saya sudah bilang bahwa Erin ini sering sekali membawa Hilda jalan-jalan bersama dia ketika Erin ini sedang tidak bekerja. Dan ketika hal tersebut terjadi, dan misalkan Sandy ini sedang berada di rumah, otomatis kan di rumah tersebut hanya ada Sandy dan juga Lulu saja. Nah, biasanya mereka berdua ini akan memanfaatkan waktu tersebut untuk melampiaskan asmaranya mereka berdua. Jadi mereka ini bersikap seperti layaknya suami istri, karena memang pada saat itu situasinya mereka memang betul-betul suami istri, meskipun pernikahan mereka adalah pernikahan siri. Dan asal kalian tahu, ketika Lulu dan Hilda ini tinggal satu atap bersama dengan Erin, pada waktu itu Lulu ini sempat hamil. Jadi Lulu ini sempat hamil lagi anaknya Sandy. Tapi karena pada saat itu dengan berbagai pertimbangan yang memang difikirkan oleh Lulu, pada akhirnya Lulu ini memutuskan untuk meminum jamu penggugur kandungan. Karena pada saat itu dia merasa belum siap saja untuk memiliki anak lagi dalam situasi yang masih belum bisa dipastikan. Karena kalau misalkan Lulu mempertahankan kehamilannya, otomatis Erin akan merasa curiga dong, anak siapa yang dikandung oleh Lulu. Dan Lulu nggak mau kalau misalkan pada akhirnya nanti masalah tersebut justru membuat dia diusir dari rumah itu dan jadi jauh dengan Sandy. Dan memang kebetulan ketika Lulu ini sedang hamil, pada saat itu Sandy ini belum tahu sama sekali. Jadi ketika kemudian Lulu ini menggugurkan kandungannya, posisinya ya Sandy nggak tahu apa-apa. Dan tentu saja pada saat itu Lulu sama sekali tidak menyangka kalau usia yang dimiliki oleh Sandy ternyata tidak panjang. Dan mulai saat itulah Lulu ini mulai kepikiran gimana nih caranya supaya anaknya dia dengan Sandy, yaitu Hilda, bisa mendapatkan apa yang memang menjadi haknya dia. Karena memang pada saat itu Lulu ini bisa melihat bagaimana Sandy memiliki lumayan banyak harta yang menurut Lulu itu seharusnya jatuh ke tangan Hilda. Karena bagaimanapun satu-satunya anak Sandy pada saat itu adalah Hilda. Dan Lulu ini ingin menuntut hak warisan tersebut dari Erin. Itulah yang menjadi tujuan utama kenapa pada akhirnya Lulu ini mengungkapkan segala sesuatunya kepada Erin setelah dia merahasiakan sekian lama. Dan ketika Erin sudah mendengarkan semua kisah yang dijabarkan oleh Lulu pada saat itu, terlihat sekali bagaimana saat itu Erin benar-benar nampak shock dan juga marah. Tapi di dalam marahnya itu kayak kelihatan ada kesedihan yang nggak bisa dia tahan. Jadi matanya itu kayak basah. Hal pertama yang sempat dilakukan oleh Erin pada saat itu adalah dia menggebrak meja yang ada di depan mereka. Erin kemudian berdiri dan sempat menampar wajahnya Lulu. Bahkan pada saat itu Erin sempat menarik tangannya Lulu sampai ke bagian depan rumah. Mungkin pada saat itu niatannya Erin ini kepengen ngusir Lulu dari rumah tersebut. Tapi ketika sudah sampai di depan rumah, Lulu sempat memberontak. Dia sempat melepaskan tarikan tangannya Erin. Kemudian dengan suara lantang, Lulu ini bilang kepada Erin bahwa Erin gak bisa ngusir dia dan juga anaknya dari rumah tersebut. Karena bagaimanapun Lulu dan juga Hilda memiliki hak yang sama dengan Erin. Karena mereka juga adalah keluarganya Sandy. Bahkan pada saat itu Lulu juga sempat mengancam Erin bahwa dia akan menceritakan aib keluarga mereka itu kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah mereka. Supaya nantinya Erin ini kayak ngerasa malu. Dan Lulu juga bilang dia nggak akan segan-segan untuk merusak nama baiknya Sandy. Semisal pada saat itu Erin nggak mau membiarkan Lulu dan juga Hilda untuk tetap tinggal di sana. Dan atas segala sesuatu yang diucapkan oleh Lulu pada saat itu memang Erin ini nggak bisa membantah ya. Jadilah mau tidak mau pada akhirnya ya sudahlah, Erin ini membiarkan Lulu hidup di dalam rumah tersebut seperti keinginannya. Meskipun memang terlihat sekali ketika mereka ini menjalani keseharian mereka selama berada di rumah tersebut, mereka ini sama-sama kelihatan saling membenci satu sama lain. Tapi jujur saya juga nggak ngerti apa yang menjadi pertimbangannya Erin sampai dia betul-betul bisa mempertahankan Lulu dan juga Hilda untuk tinggal bersama dia. Apalagi pada saat itu Erin juga seperti nggak mau angkat kaki dari rumah tersebut. Ibaratnya kayak untuk menghindari Lulu lah. Mungkin kalau tebakan saya karena memang Erin juga ngerasa kalau dia berhak dengan rumah tersebut. Dan dia nggak mau memberikan segala sesuatunya secara cuma-cuma kepada Lulu. Dan saya rasa kalian sudah bisa menebak seperti apa suasana rumah tersebut setelah Erin mengetahui segalanya dari Lulu. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi keakraban. Bahkan pada saat itu Erin juga sama sekali tidak pernah terlihat lagi mencurahkan kasih sayangnya kepada Hilda. Dia jadi jutek dengan Hilda. Dia jadi sering membentak Hilda. Dan waktu itu Hilda yang mungkin masih kecil, yang masih belum mengerti tentang hal apapun yang terjadi di rumah tersebut kan, pada akhirnya kayak ngerasa shock. Dia kayak ngerasa kaget ketika melihat Erin ini kayak berubah 180 derajat sikapnya.
yang awalnya kelihatan sayang banget sama Hilda, tiba-tiba bisa menjadi seseorang yang sangat galak. Dan karena hal tersebutlah memang kadang-kadang Hilda ini sampai sering menangis setelah dia dibentak oleh Erin. Dan tentu saja pada saat itu Hilda ini kan ngadunya kepada Lulu ya. Dan memang pada akhirnya segala sikap tidak menyenangkan yang dilakukan Erin kepada Hilda akhirnya membuat Lulu ini kayak semakin benci gitu kepada kakaknya sendiri. Pada saat itu tidak ada hal lain yang ditunggu oleh Lulu kecuali momen ketika Erin ini mau dan bersedia bertanda tangan di atas hitam dan putih untuk menentukan harta-harta mana saja yang nantinya akan diberikan kepada Hilda sebagai warisan. Dan Lulu ini sudah berkali-kali berusaha untuk mendesak Erin melakukan hal tersebut. Tapi Erin ini kayak kelihatan sengaja menunda-nunda. Dia kayak enggan untuk melakukan hal tersebut. Dia justru kelihatan kayak nyuekin Lulu. Dan tidak bisa dipungkiri kalau misalkan pada saat itu mentalnya Hilda sempat jatuh. Karena tidak bisa dipungkiri kalau misalkan pada saat itu dia hanyalah seorang anak kecil yang pada akhirnya dijadikan tempat pelampiasan Erin untuk meluapkan kemarahannya. Jadi ketika Hilda ini salah sedikit, Erin ini pasti akan marah-marah sama Hilda. Dan ketika Hilda juga berusaha untuk bersikap baik kepada Erin ini pasti akan selalu mengusir Hilda dan meminta dia menjauh dari dirinya. Dan melihat semua hal tersebut terjadi di depan matanya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Lulu pada saat itu adalah meyakinkan Hilda untuk tetap bersabar. Karena bagaimanapun mereka nggak bisa keluar dari rumah tersebut tanpa mendapatkan sesuatu yang selama ini mereka inginkan. Hingga pada akhirnya di suatu hari ketika hubungan tidak enak di antara kakak dan beradik itu berlangsung mungkin sekitar 1 tahunan, akhirnya di suatu pagi Erin ini datang ke rumah tersebut sambil membawa seorang anak laki-laki yang mungkin pada saat itu usianya sekitar 5 tahunan. Kita sebut saja nama anak tersebut adalah Ari. Dan tentu saja pada saat itu Lulu melihat kedatangan anak tersebut bersama Erin. Dan karena merasa penasaran, pada saat itu akhirnya Lulu ini bertanyalah kepada Erin, ini anak siapa? Kenapa dibawa pulang ke sini? Dan awalnya Erin ini nampak seperti enggan untuk menjelaskan kepada Lulu. Tapi karena memang waktu itu Lulu mendesak untuk meminta penjelasan, pada akhirnya dengan wajah malas, Erin ini menjelaskanlah secara singkat kepada Lulu bahwa Ari adalah anak yang sudah dia adopsi secara sah. Dan mulai saat itu Ari akan tinggal bersama dia di rumah tersebut. Dan Lulu serta Hilda ini nggak boleh mengganggu-gugat keberadaannya Ari di sana. Karena Ari ada di situ di bawah perlindungannya Erin selaku istri sahnya Sandi. Meskipun pada saat itu Sandi memang sudah meninggal dunia. Dan mengetahui hal tersebut, nggak tahu kenapa saya sendiri merasa bahwa perasaan yang sebelumnya tidak pernah ada di dalam hatinya Lulu itu seperti tiba-tiba saja muncul. Jadi kayak ada ketamakan di sana. Lulu ini kayak ngerasa takut bahwa keberadaannya Ari ini nantinya bisa merebut segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Hilda. Jadi kalian kebayang ya maksud saya. Misalkan pada saat itu Hilda ini seharusnya mendapatkan 6 dari harta warisannya Sandi, maka dengan keberadaannya Ari, Hilda ini hanya bisa mendapatkan 3. Karena memang warisan tersebut harus dibagi 2. Dan Lulu ngerasa nggak bisa menerima hal tersebut. Karena bagi dia, bagaimanapun anak kandungnya Sandi itu ya cuma Hilda, bukan Ari. Meskipun kalau secara hukum, Ari ini memang sudah resmi menjadi anaknya Erin, yang otomatis juga menjadi anaknya Sandi. Dan memang terlihat sekali semenjak Ari ada di rumah tersebut, Lulu ini semakin memperlihatkan sikapnya yang tidak baik di sana. Apalagi ketika seiring berjalannya waktu, Lulu ini melihat Ari ini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan juga pintar. Dia pintar ngomong, dia disukai oleh tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut. Nah, pada saat itulah Lulu ini kayak ngerasa semakin gak suka dengan keberadaannya Ari. Dan karena dia merasa keberadaannya Ari ini bisa mengancam eksistensi dia dan juga Hilda di rumah tersebut, pada akhirnya Lulu ini melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah dia lakukan. Yaitu dia mempengaruhi Hilda supaya Hilda ini ikut nggak suka dengan adik angkatnya. Jadi mulai dijejelin tuh omongan-omongan yang nggak benar oleh Lulu kepada Hilda tentang dirinya Ari. Dan memang benar pada akhirnya Hilda ini jadi nggak suka sama Ari. Hilda ini jadi jahat, Hilda ini jadi nakal kepada Ari. Hilda ini sering sekali ngisengin Ari ketika Ari ini sedang sendirian. Bahkan dalam beberapa momen, apa yang dilakukan oleh Hilda itu sempat membahayakan dirinya Ari. Salah satunya adalah ketika Ari ini sedang bermain sendirian di area taman belakang rumah tersebut, di mana di sudut halaman itu kayak ada semacam kolam ikannya. Nah, pada saat itu Hilda ini dengan sengaja mendorong Ari sampai Ari itu masuk ke dalam kolam ikan tersebut. Untungnya ketika kemudian Ari ini terjatuh masuk ke dalam kolam itu, dia tidak terbentur apa-apa. Dia hanya menangis karena dia ngerasa kaget dan bajunya basah. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Hilda ini sering sekali mengunci Ari sendirian di dalam kamarnya.
Karena memang pada saat itu posisinya Erin ini kan sedang pergi bekerja. Dan ketika dikunci di dalam kamarnya sendirian, kadang-kadang Ari itu sampai nangis sesenggukan. Karena pada saat itu dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum. Dan ujung-ujungnya orang yang mengadukan hal tersebut kepada Erin adalah tetangga yang tinggal di sekitar rumah mereka. Karena mereka ini mendengar suara teriakan jeritannya Ari yang minta tolong dari dalam kamar. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Hilda pada saat itu kepada Ari membuat Erin ini benar-benar merasa marah. Dia sempat melabrak Lulu, meminta agar Lulu ini ngomong sama Hilda supaya jangan nakal sama Ari. Tapi respon yang diberikan oleh Lulu pada saat itu adalah ya dia cuek-cuek aja. Dan memang ujung-ujungnya yang jadi bertengkar di rumah tersebut adalah Erin dan juga Lulu sendiri. Karena memang kan pada saat itu posisinya mereka berusaha untuk membela anak mereka masing-masing. Dan mungkin karena hal tersebut terus-menerus terjadi, kejengkelan terus-menerus menumpuk di hati mereka. Jadi secara tidak sadar pada saat itu baik dirinya Erin maupun dirinya Lulu itu sama-sama melampiaskan kemarahan mereka kepada anak-anak yang ada di rumah. Jadi Erin ini kayak melampiaskan rasa marah dia kepada Lulu itu melalui Hilda. Dan Lulu juga melampiaskan rasa marah dia kepada Erin melalui Ari. Jadilah mulai tuker-tukeran tuh saling nyerang satu sama lain. Erin nyerang Hilda, Lulu nyerang Ari. Dan beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada kalian tentang hal-hal jahat apa saja yang pernah dilakukan oleh Lulu kepada Ari yang pada saat itu usianya masih 5 tahunan. Dan kebetulan memang momen tersebut terekam di dalam residual memorinya Lulu. Di antaranya adalah Lulu ini pernah beberapa kali sengaja menyabetkan ikat pinggang ke area punggungnya Ari. Jadi pada saat itu Lulu ini berpura-pura untuk membantu Ari melepaskan ikat pinggang yang dia pakai di celananya. Dan sebagai anak kecil yang polos ya pada saat itu Ari percaya-percaya aja ya. Tapi ketika kemudian ikat pinggang tersebut terlepas dari celananya Ari, pada saat itu secara sengaja Lulu ini menyabetkan ikat pinggang tersebut sampai merah punggungnya Ari. Dan setiap kali Erin mempertanyakan hal tersebut kepada Lulu, alasan Lulu adalah ya dia nggak sengaja. Karena dia terlalu keras menarik ikat pinggang tersebut dari celananya Ari, hingga pada akhirnya ikat pinggang tersebut nyabet ke punggungnya Ari. Dan selain hal tersebut, Lulu juga pernah beberapa kali sengaja menumpahkan susu panas ke tangannya Ari ketika Ari ini lagi duduk menunggu sarapannya di meja makan. Dan itu susu panas ya, kalian bayangin. Kulitnya Ari itu sampai merah, dia nangis karena kesakitan. Dan tidak hanya sampai di sana saja, ada satu hal yang membuat saya paling gregetan sama Lulu adalah, jadi pada saat itu ada satu momen ketika Ari ini secara tidak sengaja lewat di depan kursi yang sedang diduduki oleh Lulu. Dan pada saat itu Ari memang tidak membungkukkan badannya gitu di depan Lulu. Dan karena hal tersebut, Lulu ini kayak ngerasa Ari nggak sopan, kok bisa-bisanya lewat di depan saya nggak membungkukin badan. Jadi pada saat itu Ari ini dipanggil lah oleh Lulu, kemudian bagian wajahnya itu kayak diremes dengan sangat keras, sampai Ari ini nangis jerit-jerit minta ampun supaya dia dilepaskan. Dan pada saat itu Erin sempat mendengar suara jeritannya Ari, tapi seperti biasa Lulu akan berlalu begitu saja seperti tanpa ada rasa bersalah. Dan semua momen tersebut pada akhirnya pecah. Erin kehabisan kesabarannya ketika di suatu hari Erin memergoki dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Lulu dengan sengaja menggigit bagian lengannya Ari. Hanya karena pada saat itu Ari ini nggak mau mengambilkan air minum. Jadi sebelumnya Lulu ini memang sempat minta tolong kepada Ari yang lewat di depannya dia untuk mengambilkan segelas air minum di dapur. Cuman mungkin karena pada saat itu Ari sedang main, kan namanya anak kecil ya, Ari ini nggak mau melakukan hal tersebut. Jadi Lulu itu langsung menarik tangannya Ari dan digigit sama dia dengan sangat kencang. Dan melalui residual memorinya Lulu, itu bekas gigitannya bisa kelihatan loh, bahkan di pinggir-pinggirnya itu sampai biru. Dan Erin yang sempat menyaksikan hal tersebut tentu saja ingin membalaskan rasa kesalnya kepada Lulu. Tapi dia tahu kalau misalkan dia cuma marahin Lulu doang, Lulu ini kayak nggak ada kapoknya. Jadi hal yang dipilih oleh Erin pada saat itu untuk dilakukan adalah Erin ini pergi ke dalam kamarnya Hilda. Kemudian dia sengaja menyeret Hilda keluar dari kamarnya dengan cara menarik rambutnya sampai Hilda itu jerit-jerit. Kemudian dia membawa Hilda ke dalam satu ruangan yang dimana di ruangan tersebut juga ada Lulu. Dan tanpa berbasa-basi pada saat itu Erin langsung menggampar wajahnya Hilda berkali-kali kanan kiri sampai pada akhirnya Lulu ini berteriak berkali-kali kepada Erin supaya Erin ini berhenti melakukan hal tersebut. Lulu juga sempat berusaha untuk menarik tangannya Erin, tapi pada saat itu Erin ini berhasil memberontak dan dia nabokin pipinya Hilda lagi. Dan kalian harus membayangkan gimana suasana chaos pada saat itu. Dan pada saat itu Lulu bilang dia hanya kehabisan akal gimana caranya dia bisa membuat Erin ini berhenti untuk
memukuli Hilda, karena Hilda ini udah kelihatan sangat kesakitan. Jadilah pada saat itu Lulu ini berpikir untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menghentikan Erin. Dan karena memang pada saat itu ruangan tempat di mana mereka berada itu letaknya berdekatan dengan dapur, jadi Lulu ini memutuskan untuk segera berlari ke arah dapur. Dan hal pertama yang dia temukan ketika dia masuk ke dalam dapur adalah pisau. Dan pisaunya itu bukan pisau yang ukuran kecil ya, jadi yang ukurannya lumayan gede gitu. Pada saat itu Lulu langsung membawa pisau tersebut dengan tangannya, dan dia sempat bilang kepada Erin, lepasin gak Hilda? Kalau kamu gak ngelepasin Hilda, saya tusuk kamu pakai pisau ini. Tapi Erin gak menggubris. Mungkin pada saat itu Erin tidak berpikir kalau apa yang diucapkan oleh Lulu akan benar-benar dia lakukan. Dan karena pada saat itu Lulu merasa bahwa dia tidak bisa melakukan hal lain lagi untuk menghentikan Erin, pada akhirnya waktu itu Lulu ini berlari ke bagian belakang tubuhnya Erin kan. Nah, pada saat itulah dia langsung menancapkan pisau yang dia pegang tersebut beberapa kali di area punggungnya Erin, sampai kemudian Erin ini jatuh ke lantai. Dan posisinya pada saat itu udah bersimbah darah. Dan disinilah ya, yang namanya kemarahan itu selalu bisa menutup mata seseorang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Jadi Lulu ini kayak ngerasa ketika dia melihat badannya Erin sudah jatuh di lantai tidak berdaya bersimbah darah, dia justru bukan merasa kasihan. Jadi kayak ada sesuatu di dalam dirinya Lulu itu kayak nantangin Lulu untuk melakukan hal yang lebih, kalau bisa bahkan membuat Erin itu nggak ada. Jadi kayak adrenalinnya Lulu itu terpacu untuk melakukan hal yang lebih lagi kepada Erin. Satu-satunya yang Lulu pikirkan pada saat itu adalah Erin adalah orang yang paling reseh di dalam hidupnya. Karena Erin ini sudah Lulu anggap sebagai orang yang sengaja mengulur-ngulur waktu untuk memberikan sesuatu yang seharusnya memang sudah menjadi haknya Hilda. Lulu juga menganggap bahwa selama ini Erin sudah melakukan hal yang tidak baik kepada Hilda. Dan kalau misalkan pada saat itu Lulu bisa meniadakan Erin, maka segala sesuatu hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup dia dan juga Hilda juga akan berakhir. Dan memang pada saat itu yang menjadi fokus pandangannya Lulu adalah bagian batang lehernya Erin. Dia tuh kayak langsung kepikiran di dalam kepalanya, kalau saya menancapkan pisau ini ke lehernya Erin, dia pasti akan mati. Dan kalian harus bayangkan ketika posisinya Lulu ini agak jongkok karena dia mau menancapkan pisau tadi di area lehernya Erin. Pada saat itu mungkin Erin ini sudah punya feeling ya, bahwa dia mungkin akan sulit untuk bisa selamat dalam kondisi tersebut. Jadi waktu itu di dalam residual memorinya Lulu, Erin ini sempat terlihat seperti memberikan gerakan kepada Ari yang sedang berdiri menyaksikan kejadian tersebut terjadi untuk kabur dari rumah. Ari kabur, Ari lari. Dan kurang lebihnya pada saat itu, Erin ini seperti menyebutkan nama satu orang yang mungkin adalah nama tetangganya mereka. Dan Ari itu disuruh untuk lari ke rumah tetangga tersebut. Dan memang pada saat itu Lulu juga sempat melihat bagaimana Ari yang masih sangat kecil itu lari keluar dari rumah menuruti perkataannya Erin. Dan tidak lama kemudian, Hilda yang juga ada di ruangan tersebut juga ikut berlari mengikuti Ari dari belakang. Jadilah pada saat itu di rumah tersebut hanya tersisa Erin dan juga Lulu. Dan pada saat itu akhirnya Lulu memang mengikuti kata hatinya. Dia mengikuti adrenalinnya. Dia kembali menancapkan pisau yang dia pegang yang sudah berlumuran dengan darah tadi beberapa kali di bagian batang lehernya Erin. Dan kalian harus tahu bahwa awalnya Erin ini masih berusaha untuk melawan, dia berusaha untuk memberontak. Tapi karena memang situasinya pada waktu itu dia sudah lemas, dia sudah kehilangan banyak darah, ya dia nggak bisa bertahan terlalu lama untuk bisa melawan apa yang dilakukan oleh Lulu. Jadi ketika kemudian tancapan pisau itu sudah mendarat berkali-kali di lehernya, lama-kelamaan badannya Erin ini ya sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan pada saat itulah Lulu akhirnya menyadari bahwa dia telah menghabisi kakaknya dengan tangannya sendiri. Dan kalian tahu nggak, ketika Lulu sudah melakukan hal tersebut, dia tiba-tiba saja kayak orang yang terkejut dengan apa yang baru saja dia lakukan. Dia kayak kaget, kok saya bisa ngelakuin hal ini ya? Kok saya bisa ngebunuh kakak saya sendiri ya? Padahal sebelumnya dia kan sangat berapi-api melakukan hal tersebut. Itulah yang namanya emosi guys. Dia bisa membuat kita ngelakuin segala sesuatu yang bahkan kita nggak bisa ngebayangin kita bisa ngelakuin hal tersebut. Dan waktu itu Lulu sempat ngerasa ketakutan. Sekujur badannya itu gemeteran. Bahkan pisau yang sempat dia pegang itu jatuh begitu saja ke lantai dengan suara yang sangat nyaring. Karena memang tangannya itu gemeteran. Dan waktu itu posisinya Lulu sama sekali nggak bisa membayangkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dan asal kalian tahu, dalam momen yang berlangsung sangat cepat tersebut, Lulu ini sempat
kepikiran beberapa hal yang datangnya tuh kayak langsung bertubi-tubi di dalam kepalanya dia. Di antaranya adalah pada waktu itu Lulu sempat kepikiran, apa saya curi aja ya surat tanah dan surat rumahnya Sandi dan juga Erin yang pasti ada di rumah ini. Bahkan pada saat itu Lulu juga sempat kepikiran, apa saya curi aja ya emas-emas atau barang berharga milik Erin supaya saya dan juga Hilda bisa kabur dari sini dan melanjutkan hidup dengan nyaman. Pokoknya waktu itu yang dipikirkan oleh Lulu adalah gimana caranya supaya dia bisa keluar dari sana, karena dia ini nggak mau tertangkap. Dia nggak mau dipenjara atas apa yang sudah dia lakukan. Tapi memang segala sesuatunya terkesan terlambat ya bagi Lulu. Ketika Lulu itu kayak mematung diam dengan badan gemeteran, mikirin segala sesuatu kemungkinan yang harusnya dia lakukan, pada akhirnya waktu itu Lulu langsung mendengar suara gerudukan kaki banyak orang yang sepertinya memang datang ke rumah tersebut. Mungkin pada saat itu Ari ini sudah mengadu kepada para tetangganya bahwa ibunya di rumah itu sedang dalam kondisi yang berbahaya. Jadi mereka itu datanglah untuk memastikan segala sesuatunya. Dan mendengar suara orang yang datang ke rumah tersebut, apalagi ketika ada beberapa orang yang sudah mulai mengetuk pintu itu dan meminta siapapun yang ada di dalam untuk keluar, pada akhirnya satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Lulu waktu itu adalah mengunci semua jendela dan juga pintu yang ada di rumah tersebut. Karena dia betul-betul nggak mau ketangkep. Dan asal kalian tahu, pada posisi tersebut di dalam kepalanya Lulu sama sekali nggak ada sosok Hilda yang sedang dia pikirkan. Jadi yang saat itu dia pikirkan gimana nasib kelanjutannya adalah tentang diri dia sendiri, bukan tentang Hilda. Dan karena pada saat itu Lulu terlalu takut untuk menghadapi kenyataan yang ada di depannya, dia nggak mau mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Pada akhirnya waktu itu Lulu memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Pada saat itu Lulu ini memutuskan untuk lari ke area belakang rumah, karena pada saat itu di area belakang kan ada sebuah gudang, dan dari gudang tersebutlah pada akhirnya Lulu ini mengambil sebuah tali yang dia ikatkan di salah satu rangka pintu yang memang dia biarkan terbuka. Dan kemudian dengan tali tersebutlah Lulu ini memutuskan untuk menggantung dirinya. Dan memang seperti itulah akhir hidup yang pada akhirnya didapatkan oleh Lulu atas pilihan dia sendiri. Lulu meninggal dunia setelah dia mengacaukan kehidupannya Hilda, mengacaukan kehidupannya Ari, mengacaukan kehidupannya Erin, hanya untuk menuruti hawa nafsunya Lulu sendiri yang tidak bisa dia kalahkan. Dan demikianlah keseluruhan dari kisah sosok residual energi bernama Lulu. Dan pembelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kisahnya beliau adalah jangan sekali-kali pernah memaksakan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita menjadi milik kita. Karena kalau kita menjalani hidup sambil memaksakan sesuatu tersebut menjadi milik kita, rasanya kita nggak akan bisa hidup dalam damai. Karena nantinya kita sendiri akan merasa hidup di dalam sebuah bayangan yang mengejar kita. Dan kita itu kayak dituntut untuk bisa mengalahkan bayangan tersebut. Padahal bayangan tersebut adalah diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang tidak bisa kita kalahkan. Belajar untuk tidak serakah di dalam hidup. Untuk menghargai segala sesuatu yang memang tidak menjadi porsi kalian, tapi menjadi porsinya orang lain. Belajar untuk legowo, menerima segala takdir yang sudah dituliskan oleh Tuhan. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang sudah Tuhan tuliskan untuk hidupnya kita, itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Nggak usah selalu merasa iri ketika kita melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Karena terkadang di rumput mereka yang hijau tersebut banyak ulatnya. Dan di rumput kita yang tidak terlalu hijau, ternyata banyak bunga di dalamnya. Dan satu hal yang harus selalu kalian ingat, bahwa emosi itu selalu bisa menghancurkan kehidupan kita. Emosi tersebut mungkin hanya akan memiliki momen beberapa detik saja di dalam kehidupan kita. Tapi dalam beberapa detik tersebut, kalau kita meladeni emosi itu, kita bisa saja kehilangan segala sesuatu yang menurut kita itu penting. Dan kita tidak bisa memutar waktu kembali untuk memperbaiki semuanya. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton dan juga sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Dan mungkin setelah kisahnya Lulu, saya akan terlebih dahulu menceritakan kisahnya Lisa, kemudian kisahnya Elias alias Peter. Jadi saya harap kalian bisa memberikan saya waktu untuk bernafas sejenak ya. Karena rasanya bosen dan capek guys. Kalau misalkan dalam 1 bulan itu saya harus full melakukan komunikasi dengan residual energi yang ingin kita angkat ceritanya.
Jadi harap maklum ya kalau misalkan terkadang saya menyelipkan kisah-kisah rekam misteri di antara kisah-kisah dongeng malam. Dan bahkan dari kisah rekam misteri sendiri saya juga bisa mendapatkan sosok residual energi. Jadi saya harap kalian bisa memaklumi kondisi saya yang bahkan pada saat ini pun sedang dalam kondisi yang tidak terlalu prima. Doakan saya sehat selalu, saya juga akan mendoakan kalian sehat selalu dan hidup dalam kebahagiaan. Amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.